Halo Stockbitor, saya Dodi dan di video ini kita akan belajar bareng tentang perilaku manusia dalam investasi melalui teori psikologi behavioral finance. Kita akan menjawab pertanyaan seputar apa sih behavioral finance itu, sebagai investor kenapa kita perlu ngerti juga soal psikologi dan apa saja yang mempengaruhi pola pikir manusia, bagaimana cara menghindari bias dalam membuat sebuah keputusan, dan anomali apa saja yang bisa terjadi di pasar saham. Setelah nonton video ini, kamu akan paham kenapa seseorang bisa mengambil tindakan yang salah dalam berinvestasi. Udah siap? Yuk kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan teorinya, pertama-tama kita perlu ingat dulu apa sih tujuan seseorang melakukan investasi. Tujuannya di akhir biasanya adalah untuk mencapai financial freedom dengan cara menumbuhkan nilai aset atau meningkatkan passive income. Supaya tujuan itu bisa tercapai, kamu tidak boleh ugal-ugalan dalam berinvestasi dan harus tetap tenang saat menghadapi pergerakan pasar saham. Teori behavioral finance ini muncul karena selain kemampuan analisis fundamental, investor juga perlu mempelajari cara menghadapi ketidakpastian di pasar saham. Nah, seperti yang kita ketahui, saham adalah satu instrumen investasi yang memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Tidak jarang ketika memikirkan uang, manusia punya kecenderungan untuk selalu ingin untung dan jadi panik kalau lihat harga saham yang naik turun. Sederhananya, kamu perlu tahu juga cara menghadapi fear and greed ketika berinvestasi. Ketika seseorang mau melakukan analisis, dia bakal dihadapkan sama banyak informasi yang bisa bantu dia menilai potensi dan resiko suatu saham. Tapi, kalau informasi ini tidak diproses dengan benar, keputusan investasinya juga bisa jadi salah. Nah, meskipun sudah melakukan segala macam analisis, seseorang juga tetap punya potensi salah dalam ambil keputusan investasi. Soalnya, sisi psikologis seseorang juga jadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Pada dasarnya, manusia punya naluri yang seringkali jadi faktor dominan saat mau mengambil keputusan. Inilah yang bikin pemikiran atau analisis investasi seseorang bisa jadi bias. Ada banyak aspek yang bikin seseorang jadi bias, misalnya pengalaman, pendirian, dan hal-hal lain yang mempengaruhi pola pikir, asumsi, dan opini. Tipe-tipe bias dalam keuangan ada banyak, dan semuanya terbagi ke dalam dua kategori besar. Yang pertama adalah emotional bias, dan yang kedua adalah cognitive bias. Nah, emotional bias adalah kecenderungan seseorang melibatkan perasaan dan bahkan mengutamakan emosinya dalam mengambil keputusan. Sementara cognitive bias itu terjadi karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memproses informasi. Jadi, ada kecenderungan untuk terlalu menyederhanakan hal-hal yang kompleks sehingga bisa membuat kesalahan keputusan. Itulah pentingnya selain belajar soal analisis, kita juga harus pintar secara psikologis. Ada banyak hal yang enggak bisa kita kontrol dalam pasar saham. Kalau tidak kuat mental, apalagi sering FOMO dan tidak punya pondasi finansial yang kuat, maka investasi kita bisa sia-sia.